tapi ini adalah PNS gitu ya yang tampaknya akan semakin happy nih karena pemerintah ini memastikan bahwa dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Pak Nanang, tadi Bapak sampaikan uncertain territory ini yang harus diperhatikan karena mungkin rupiah belum pernah mencapai ke level-level tersebut begitu. Boleh disampaikan ke masyarakat range-nya ini di berapa Pak? Dan kapan mungkin kita harus mulai bersiap begitu atau mulai waspada dengan level tersebut? Jadi kalau kita trace back ke 2020 pada saat ada COVID shock, itu luar biasa terjadi outflow cukup besar sampai 12 miliar dan rupiah pada saat itu sempat menyentuh 16.800. Tetapi pada saat itu Bank Indonesia itu bisa berhasil memukul balik ke 15.000 dalam mungkin 1 bulan 2 bulan. Dan di awal 2021 kembali lagi 14.000 seperti itu. Dengan menggunakan triple intervention melalui spot, di NDF dan juga pembelian SBN. Jadi memang langkah decisif, langkah bold itu pada waktu-waktu tertentu harus dilakukan. Dalam kondisi normal kita membiarkan pasar berjalan, mekanisme pasar, tetapi dalam momen-momen tertentu itu harus bold itu. Harus tahu level-level mana yang bisa menjadi critical bagi masyarakat, bagi pelaku. Karena kalau misalnya tembus katakanlah 16.800, saya khawatir itu akan menimbulkan jittery kan, kita belum pernah tembus di atas itu kecuali mungkin di interbank ada yang pernah di 17.000 tetapi tidak berjalan cukup lama. Jadi yang harus disikapi adalah siap-siap dengan melakukan risk mitigasi resiko melalui hedging. Kan membeli hedging itu seperti membeli insurans. Kalau kita punya mobil tidak punya insurans, ongkos yang kita keluarkan kan besar ya. Kalau mobil itu hancur, sama dengan kita berinvestasi, terutama bagi mungkin ya korporasi yang memiliki kewajiban dalam falas yang cukup besar. Importir seperti itu misalnya. Korporasi yang menerbitkan global bond, yang menerbitkan utang luar negeri, itu menurut saya sangat bijak kalau mereka mulai melakukan hedging untuk mengantisipasi ketidakpastian selama setahun ke depan at least. Jangan lupa Trump itu berkuasa 5 tahun. Masih panjang. Jadi hedging itu menurut saya sebuah langkah yang bijak untuk memastikan resiko dari kurs itu termanage gitu. Daripada kita loss ya, unhedged, karena kalau kita tidak tahu level kursnya mungkin itu akan menimbulkan justru loss yang besar. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan memang, tetapi justru menginsure bahwa kita berada dalam level liabilitas falas yang cukup termanageable risikonya. Kalau resiko suku bunga mungkin lebih bisa diprediksi, tapi kalau namanya resiko kurs itu faktornya sangat banyak dan bisa tiba-tiba muncul. Banyak faktor unknown-nya yang mempengaruhi kurs. Jadi menurut saya sih reminder mungkin lebih kepada bagaimana kita sebagai investor, sebagai dunia usaha mulai melakukan hedging. Baik. Lalu apakah ini juga akan mengubah seperti apa pola investasi di Dapen BIP selama 2020? Nah, memang kita sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana panjang, jangan lupa dana pensiun itu adalah merupakan pengelolaan dana untuk pegawai untuk masa tua. Jadi uang itu jangan sampai hilang kan. Jadi betul-betul harus prudent. Prinsip pengelolaan dana pensiun harus sustainable growth. Bukan sekarang nyari untung, besok ambruk gitu ya. Itu harus sustainable growth. Makanya memang investasi harus dilakukan secara hati-hati dengan mitigasi resiko, dengan tata kelola yang baik. Nah, pertama yang harus dari sisi aset kelas, pertama yang harus dipilih adalah aset dengan zero default risk. Artinya kecil kemungkinan untuk default ya. SBN ini nggak mungkin kan negara akan bangkrut gitu, akan gagal bayar. Jadi pilihan utama masih ke SBN. Tapi SBN pun kalau dana pensiun jangan trading. Lebih kepada untuk matching liabilities bagi peserta-peserta yang akan pensiun pada saatnya ya.
Jadi lebih kepada hold to maturity, perbesar hold to maturity, sedikit saja available for sale, cukupkan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka pendek dan operasional. Jadi memang dari sisi aset kelas menurut saya SBN masih tetap menjadi prioritas karena default risk-nya besar, tetapi juga dari sisi yield tetap menarik. Masalahnya adalah masalah timing. Kapan kita masuk gitu kan. Nah itu kemampuan prediksi terhadap market yang harus mumpuni gitu untuk melihat kapan kita membeli bond pada saat yang tepat, pada saat yield yang tinggi sehingga kita tidak akan menikmati return yang lebih optimal, tetapi aman secara risiko kredit. Baik. Gitu. Bicara yield SBN yang tinggi, kita kembali ke global. Kita tahu program-program Trump ini pasti membutuhkan pendanaan, gitu. Artinya pasti US Treasury ini akan cukup banyak mungkin dikeluarkan. Demikian juga dengan China. Kita tahu China ini juga pemerintahnya sedang semangat untuk mengalirkan dana ke dalam negeri. Kira-kira SBN kita ini yieldnya akan setinggi apa Pak untuk bisa masih menarik di antara dua negara maju yang juga berusaha sedang meraih dana global? Kalau US dan China adalah negara besar. US itu adalah negara di mana mata uangnya menjadi cadangan devisa bagi sebuah negara kan. Jadi kalau mereka mengutang lebih besar tidak ada masalah. Karena mata uangnya ya dolar. Digunakan semua akan butuh dolar gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Demikian juga China. China juga berkembang sebagai cadangan devisa dunia. Tapi emerging market seperti negara-negara yang termasuk Indonesia barangkali itu akan berpengaruh kalau supply-nya terlalu besar dibandingkan daya serap dari pasarnya tentu yield-nya akan naik. Jadi kalau sekarang yield-nya 7% mungkin bisa terjadi bisa masih lebih naik lagi karena kita baru memulai awal tahun udah 7% kan. Sementara beberapa risiko ke depan masih kita hadapi. Belum lagi kalau nanti ada shifting misalnya ke US Treasury bond, jadi yield di US turun malah di kita agak sedikit naik. Tapi levelnya mungkin tidak akan overshoot sampai 8% ya. Walaupun 8% pernah terjadi pada saat COVID shock di 2020 pada saat itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa mungkin bergerak di atas 7% perlahan-lahan. Baik, bergerak di atas 7% tapi tidak sampai 8%. Kita lihat nanti seperti apa ya Pak. Semoga kebijakan-kebijakan yang ada ini bisa mempermudah kita di 2025. Betul. Importir seperti itu misalnya. Korporasi yang menerbitkan global bond, yang menerbitkan utang luar negeri, itu menurut saya sangat bijak kalau mereka mulai melakukan hedging untuk mengantisipasi ketidakpastian selama setahun ke depan at least. Jangan lupa Trump itu berkuasa 5 tahun. Masih panjang. Jadi hedging itu menurut saya sebuah langkah yang bijak untuk memastikan resiko dari kurs itu termanage gitu. Daripada